Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Rahayu dari kelas KPI 2C dari Kabupaten Karawang akan menyampaikan salah satu materi dari kitab Ta'lim Muta'alim dari halaman 67 baris kelima sampai halaman 68 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kun, jadilah kamu liawamiri terhadap perintah, wanawa dan larangannya, hiya hafizon selalu menjaga, wa'ala jangan lupa sholati dan kepada sholat, muwaziban terus menerus, wa muhafizon dan memperhatikan, wat'lub dan carilah olehmu ulumas syar'i ilmu syar'i, wajahad dan berusahalah, da'i dan meminta tolong, bitoibati dan dengan makanan yang baik, tasir maka jadilah kamu faqihan seorang ahli fikih, hafizon yang bisa menjaga diri, was'al dan berdoalah kamu ilahaka kepada Tuhanmu, hifdzon hifzika untuk menjaga hafalanmu, rogiban sambil berharap, fi fadlihi terhadap karunia Allah, fawwahu karena Allah, hairun adalah yang paling baik, hafizon penjagaannya, qala berkata, ati'u taatlah kalian, wajidu dan sungguh kalian, wala taksalu dan janganlah, wa antum karena kalian, ila rabbikum kepada Tuhan kalian, turja'una akan dikembalikan, wala tahja'u dan janganlah malas, fakhiyaru waro karena pilihan orang waro, qalilan sedikit, minal laili dari waktu malam, mayahja'una mereka tidur, wayan bagi dan semestinya, ayastashiba untuk berteman, daftaron catatan, ala kuli dalam setiap keadaan, haliliyutoli'ahu supaya dia bisa menanyakan, wakila dan dikatakan, man lam takuni siapa saja yang tidak ada, daftaru catatan, fi kamihi pada saku baju, lam yasbuti maka tidak akan menempatkan, al hikmatu hikmah, fi qalbihi di dalam hati, wayan bagi dan semestinya, ayyakuna hendaklah ada, fi daftari pada buku itu, bayadun warna putih, wayastashiba dan hendaklah dia membawa, barota pulpen, liyaktuba supaya bisa menulis, masami'a yang dia dengar, ma apa saja, sami'a yang dia dengar, wa qad jakarna dan sungguh telah memerintahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi di bagian kitab yang sedang saya bahas ini. Ada nasihat yang sangat dalam dan menyentuh dari seorang ulama besar, yaitu Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nabsi. Beliau memberikan petuah khususnya untuk para penuntut ilmu seperti kita para santri. Petuah itu enggak cuma sekedar kata-kata, tapi semacam panduan hidup agar kita bisa jadi orang yang sukses dalam belajar agama dan juga dalam menjalani hidup secara umum. Pertama-tama beliau mengatakan, jadilah orang yang menjaga perintah dan larangan Allah, serta orang yang rajin dan menjaga sholat. Maksudnya apa? Jadi sebagai santri kita ini bukan cuma dituntut buat pintar dan ilmu, tapi juga harus punya hubungan yang baik dengan Allah. Kita harus taat sama perintahnya, menjauhi larangannya, dan yang paling penting jangan pernah malas sholat, karena sholat itu bukan cuma kewajiban tapi juga kekuatan buat kita dalam menuntut ilmu.
Selanjutnya beliau berkata, tuntutlah ilmu agama, bersungguh-sungguhlah dalam mempelajarinya, dan mintalah pertolongan dengan melakukan amal-amal baik. Niscaya kamu akan jadi orang yang alim. Nah, ini poin penting banget. Kita disuruh belajar sungguh-sungguh, nggak cukup cuma ikut ngaji terus tidur pas pelajaran. Harusnya ada usaha lebih, seperti hafalan, baca kitab, nulis catatan, dan tentulah berdoa supaya diberi kemudahan. Amal-amal baik seperti sedekah, berbuat baik sama guru dan teman, semua itu bisa jadi wasilah supaya ilmu kita berkah. Lalu ada nasihat lain yang enggak kalah keren, yaitu mohonlah kepada Tuhanmu agar hafalanmu dijaga dari kelupaan, karena Allah adalah sebaik-sebaiknya penjaga. Kadang kita udah hafal satu halaman, besoknya lupa. Itu manusiawi sih, tapi jangan putus asa. Kita disuruh berdoa sama Allah supaya ilmu yang udah kita pelajari bisa nempel terus, karena sebenar-benarnya penjaga ilmu itu ya bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir syair beliau juga menegur kita agar jangan bermalas-malasan. Katanya, taatlah kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah, jangan malas, karena kalian pasti akan kembali kepada Tuhan. Dan jangan hanya tidur saja, karena sebaik-baik manusia adalah yang sedikit tidurnya. Ini nasihat yang cukup tegas. Sebagai santri kita harus rajin, semangat, jangan gampang nyerah. Tidur boleh, tapi jangan kebanyakan, karena orang-orang soleh, para ulama terdahulu, mereka itu tidurnya sedikit, malamnya dipakai untuk tahajud, untuk baca kitab, untuk berzikir. Maka mereka bisa jadi orang besar yang ilmunya bermanfaat sampai sekarang. Ada juga bagian yang membahas soal pentingnya buku. Disebut bahwa seorang pelajar harus selalu membawa buku setiap waktu untuk ditelaah. Dikatakan, barang siapa yang tidak ada buku di sakunya, maka tidaklah melekat hikmah di hatinya. Nah, itu benar banget. Kita sebagai pelajar harus terbiasa bawa buku, catatan, atau bahkan HP yang isinya catatan pelajar. Jangan sampai datang ke majelis itu ilmu dengan tangan kosong, karena ya namanya hikmah, kebijaksanaan itu nggak akan nempel kalau kita nggak ada bekas tulisan atau usaha. Terakhir, kita juga disuruh mencatat ilmu yang kita dengar dari guru. Jadi jangan cuma mengandalkan ingatan, karena kita manusia biasa, gampang lupa. Dengan menulis ilmu itu bisa diulang-ulang, bisa diajarkan lagi ke orang lain, dan bisa jadi amal jariah untuk kita. Jadi intinya tuh nasihat dalam kitab ini mengajari kita supaya jadi santri yang seimbang, rajin ibadah, giat belajar, semangat dan berbuat baik, dan nggak malas. Kalau semua ini kita jalani, insya Allah kita akan jadi orang yang enggak cuma pintar, tapi juga berkah hidupnya dan bermanfaat buat orang banyak. Untuk penjelasan qawaidnya yaitu kun li awamiri wa nawahiya hafizon. Kun fi'il amr, yaitu dari kana yakunu kun, artinya jadilah. Lil awamiri, huruf li atau jar sama kata jamak amru yang berarti perintah, untuk perintah-perintah. Wan nawahiya, kata jamak dari nahyu, larangan, dan larangan-larangan. Hafizon ismin fa'il, dari fi'il hafizon, artinya orang yang menjaga. Di sini fungsinya sebagai khobar dari kun. Jadi polanya itu pakai fi'il amr kun sama khobar isim fa'il hafizon, menunjukkan perintah agar seseorang menjaga perintah dan larangannya. Yang kedua itu wa ala sholati muwaziban wa muhafizon. Jadi ala sholati,
Huruf jar sama isim artinya atas atau menjaga sholat. Muwajiban isim fa'il dari fi'il wajoban, rajin atau melajimi, itu mufa'alat artinya yang rajin. wa wa muhafizun juga isim fa'il dari fi'il hafazun, menjaga. Jadi keduanya adalah hal keterangan keadaan yang menunjukkan sikap santri dalam menjaga sholat. Terus yang ketiga itu watlub uluma syar'i, yaitu atlub fi'il amr dari tolaba artinya tuntutlah. Terus uluma bentuk jamak dari ilmu berarti ilmu-ilmu. Asyar'i menjadi mudhaf ilaih, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah ilmu syariat. Terus yang selanjutnya wajahad wasta'in bi thayyibati. Ajhad fi'il amr dari jahda artinya bersungguh-sungguhlah. Asta'i fi'il amr dari asta'ana bentuk fi'il madi majid, yaitu astafa'ala artinya memintalah pertolongan. Bi thayyibati huruf jar sama isim jamak dari thayyibatun dengan hal-hal baik. Terus selanjutnya Allahu khairu hafizun, ya Allah hu mubtada, khairu khabar artinya yang terbaik, hafizun tamyiz menjelaskan jenis kebaikan. Terus selanjutnya walatah ja'u fahiyaru waro qalila minalaili mayah ja'una. Tahja'u fi'il mudhari dari haja'a dengan domir kalian. Khiyaru waro artinya orang-orang terbaik di antara manusia. Qalilan maf'ul mutlak atau keterangan jumlah sedikit. Mayahja'una fi'il mudhari sama nafi penafian, mereka tidak tidur banyak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.